Baik, terima kasih. Kami dari Dewan Afirmasi sangat menyetujui perdebatan pada musim hari ini, yaitu sebagai masyarakat internasional, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia, tapi tidak terbatas pada dokter, suster, guru, dan pasukan militer, namun dengan humanoid atau robot. Ketenaga kerjaan yang efisien dapat memang didambakan seluruh orang dan negara. Namun apakah kita dapat mencapai tujuan tersebut? Pasti kita bisa. Sebelumnya kami akan membagi perdebatan musim pada hari ini jadi beberapa bagian. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada mekanisme humanoid, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada status quo, yang kelima ada penokohan dan motifnya, dan keenam ada solusi. Yang pertama, sebagai masyarakat internasional atau sebagai manusia memiliki keterbatasan stamina. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kelelahan, membuat mereka rentan terhadap kurangnya efisiensi dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya, setiap pekerja kantoran harus mengambil cuti untuk beristirahat, menyebabkan pekerjaan kantor ini tertunda. Pada saat di hari cuti, kantor memiliki kekosongan dana atau kekosongan laba karena mereka memilih untuk cuti. Lalu yang kedua, banyaknya pekerjaan yang berbahaya dapat merenggut nyawa. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di luar sana banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk pekerjaan yang berat dan sangat riskan, seperti teknisi listrik, pekerja tambang yang bila dilakukan oleh manusia risikonya sangat besar. Teknisi listrik dan pekerja tambang bila melakukan suatu kesalahan yang kecil, mereka dapat berakibat sangat fatal. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme humanoid ini bekerja? Mekanisme humanoid ini bekerja akan berlaku layaknya seperti manusia pada umumnya. Ada yang diprogram secara khusus untuk belajar dari pola identifikasi data yang diberikan. Mereka dapat menggantikan pekerjaan dengan mempelajari data dan pengalaman. Dan mereka ini akan terus berkembang. Bila mereka diberikan data dan pengalaman secara konstan, mereka akan mempelajari motif yang ada dalam data tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun berbeda dengan manusia belajar dari data dan pengalaman memerlukan waktu yang lama untuk belajar atau mempelajari data-data tersebut. Bukankah intelijensi mereka akan melampaui manusia di atas rata-rata? Karena dengan pembelajaran konstan mereka dapat menampung informasi yang lebih banyak daripada otak manusia. Otak manusia akan berkurang efisiensinya saat mereka bertahap menjadi dan menua. Mereka tidak bisa belajar dari data-data dan pengalaman-pengalaman lagi bila mereka sudah tua, namun mereka masih tetap membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi hidup mereka. Lalu yang ketiga ada latar belakang. Latar belakang yang dilakukannya humanoid. Yang pertama, humanoid diperuntukkan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dan mempermudah hidup dan mengurangi resiko pekerjaan-pekerjaan berat. Pekerjaan-pekerjaan berat tadi bisa diatasi oleh humanoid. Mengapa? Dari segi ekonomi, humanoid dinilai lebih murah daripada tenaga kerja manusia karena daya rawatnya yang minimalis. Mereka hanya perlu diganti baterai, oli, dan mekanik, dan lain-lain. Baterai, oli, dan mekanik ini hanya setengah harga daripada gaji manusia. Baterai, oli, dan mekanik ini dapat didapatkan di toko-toko mekanik lainnya dan kita dapat mudah membelinya di toko-toko tersebut. Lalu dari segi sosial, humanoid dapat menjadikan masyarakat lebih leluasa untuk bersosialisasi, bukan malah menjadikan mereka individualis. Mengapa demikian? Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah dan membuat mereka menjadi seorang individualis bila dapat diselesaikan oleh humanoid, maka manusia-manusia ini dapat berfokus pada interaksi bermasyarakat dan bersosialisasi. Karena pada status quo yang kita hadapi pada masa hari ini, yaitu masyarakat memilih untuk menjadi seorang individualis karena mereka berfokus kepada pekerjaan mereka untuk menafkahi keluarga mereka atau menafkahi diri mereka sendiri. Lalu dalam status quo yang kita hadapi pada masa hari ini, yaitu yang pertama, masyarakat masih banyak yang memperlakukan hidupnya atau mempertaruhkan hidupnya untuk pekerjaan berbahaya. Contohnya seperti tambang Freeport. Bisa dibayangkan seberapa riskan pekerja masuk terowongan goa 90 km untuk menambang emas dan mereka hanya dapat pulang ke rumah 1 bulan sekali dalam 1 tahun. Yang kedua ada krisis ekonomi. Sekarang memang tenas karena banyaknya konflik geopolitik yang memanas memicu kenaikan harga dan biaya pada segala aspek ekonomi di seluruh dunia. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menggaji karyawan kerja, sedangkan bila diganti dengan humanoid mereka dapat membayarnya dengan setengah gaji manusia. Lalu status quo yang lainnya, mengapa memperkerjakan manusia tidak akan berhasil? Karena manusia masih memiliki batasan tertentu, batasan alam, karena mereka merupakan makhluk hidup yang membuat mereka menjadi tidak efektif. Lalu pemberdayaan pekerjaan juga akan berhasil sama karena mereka hanya memperkerjakan seorang manusia saja. Dan sekali lagi saya sebutkan bahwa manusia memiliki batasan. Lalu jika penggunaan humanoid ini populer, ini akan menjadikan keberadaan manusia sosial masyarakat menjadi lebih canggih dan akan menaikkan derajat manusia sebagai makhluk hidup yang berfokus pada masyarakat kembali.
Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak masyarakat yang sekarang yang bertingkah individualis, namun ini dapat diatasi dengan diselesaikan pekerjaan mereka oleh humanoid. Lalu yang selanjutnya, bila humanoid ini tidak didukung, maka kami akan sangat menyesal, karena ini merupakan peluang yang besar alternatif yang dapat dimanfaatkan dan menghargai seseorang teknisi hasil karya yang telah mereka buat. Seorang teknisi yang membuat humanoid sama saja seperti seorang seniman yang membuat sebuah karya seni. Dan seperti nilai Pancasila sila kelima, yaitu menghargai hasil karya orang, maka dengan membeli humanoid ini dapat memberdayakan mereka. Lalu tokoh-tokoh dan motif-motif yang terlibat di dalam motif tersebut adalah masyarakat ini pekerjaannya mudah, pemerintah ingin hasil kerja yang efisien, perusahaan ingin uang dan atau penjualan dari laba kerja. Nah, mereka ini dapat setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, yaitu pemberlakuan humanoid atau robot, karena mereka sama-sama diuntungkan. Karena penggunaan humanoid atau robot ini mudah, efisien, dan murah. Lalu bukannya bila kita beralih ke era baru justru akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Penggunaan humanoid juga tidak akan menurunkan segi literasi masyarakat, karena pada hakikatnya penggunaan humanoid harus diperintah oleh manusia dengan tata bahasa yang benar agar sesuai dengan apa yang ingin diperintah. Maka masyarakat harus belajar literasi dulu sebelum memerintah sebuah humanoid. Solusi-solusi yang akan kami aturkan atau akan kami sebutkan, yang pertama, pemberdayaan humanoid oleh pemerintah. Humanoid harus diperluaskan dan harus dibuat menjadi sebuah tren agar seluruh masyarakat mengetahui bagaimana cara penggunaan humanoid, bagaimana cara mendapatkan humanoid. Lalu yang kedua ada peningkatan pasar humanoid. Pasar humanoid mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sebuah humanoid daripada memperkerjakan manusia yang memang sulit sekali untuk mencari seorang karyawan. Lalu solusi terbaik dari tim oposisi hanya akan menguntungkan pihak elit kapitalisme yang memonopoli pekerjaan. Seperti yang kita tahu, mendapatkan pekerjaan ini sangat sulit sekali sebagai seorang manusia yang bermasyarakat, karena mereka sudah monopoli oleh pihak kapitalis elit. Lalu dampak terburuk kami karena hanya berkurangnya lapangan pekerjaan. Namun berkurangnya lapangan pekerjaan ini bukan suatu masalah, karena dapat kami atasi dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru, karena beralihnya sistem sosial di masyarakat. Terima kasih, kami dari Dewan Afirmasi.